Halo calon jutawan semuanya, ini rekaman pertama ya di YouTube. Saya pengen ngobrol-ngobrol sama teman-teman seputar tentang bisnis sambil kuliah. Bagi yang belum kenal, saya Awan dari Yogyakarta, inspirator sarjana jutawan. Alhamdulillah sampai sekarang udah 11 tahun membangun bisnis sejak awal kuliah. Dari perantauan dan alhamdulillah sekarang punya jaringan bisnis hampir di belasan kota di Indonesia. Episode pertama ini saya pengen ngobrol nih sama teman-teman ya seputar alasan kenapa mahasiswa itu harus berbisnis. Saya sendiri dulu tahun 2011 itu awal datang ke Jogja sebagai seorang mahasiswa ya, kuliah di salah satu kampus swasta. Awalnya sih niat pengen kuliah aja gitu ya seperti teman-teman yang lain, dengan ekspektasi dan harapan setelah sarjana punya strata pendidikan yang lebih bagus dan akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan yang ya bagus lah, yang bikin hidup berkecukupan. Kata sukses itu buat saya jadi PNS saat itu karena orang tua dua-duanya adalah guru dan saya sangat menghargai kedua orang tua saya, respect dengan pekerjaannya yang bisa menghidupi 5 anaknya. Jadi ketika kuliah di Jogja ya yang penting kuliah lancar, selesai, kalau bisa sampai S2 dan akhirnya nanti berkarir. Tapi kondisi ekonomi saat itu kurang cukup baik, di rumah juga pas-pasan dan saya tidak bisa minta kiriman lebih meskipun saat itu kondisinya sebenarnya kurang. Ngekos, bolak-balik kampus, ya jangankan main ya, kita hidup aja berat gitu. Nah di situ saya akhirnya mencari sebuah cara, ibarat tuh insting survivalnya tuh muncul gitu saat itu. Jadi gimana nih caranya biar punya penghasilan lebih. Dan 2 minggu di Jogja sebelum ospek kampus waktu itu, seorang sahabat lama ngundang saya untuk ke seminar. Intinya pada akhirnya saya ditawarkan untuk bisnis sama dia dan saya pun tertarik dan akhirnya why not gitu, kenapa nggak dicoba. Saya jalankan. Ya cepat singkat cerita, jatuh bangun saya bisa ngembangin usaha. Dan yang tadinya awalnya saya pengen cuman untuk penghasilan tambahan, sampai akhirnya tuh saya memutuskan untuk menyeriusi gitu. Kayaknya harus saya tekunin jalan ini. Kayaknya saya nggak bisa jadi pegawai nantinya lulus, saya harus mengambil alternatif lain. Nah, bagi teman-teman yang punya cerita yang sama, ya sebagai anak rantau, kirimannya mungkin pas-pasan, dan teman-teman mencari jalan untuk punya penghasilan tambahan, atau mungkin syukur-syukur bisa dijadikan karir. Menurut saya bisnis adalah pilihan yang tepat. Dan ada 7 alasan. Ya, 7 alasan ini bukan dari saya, tapi dari sebuah artikel di entrepreneur.com, ditulis oleh satu sosok yang namanya Josh Stamley. Teman-teman bisa googling. Tapi saya ambil kesimpulan ada 7 hal. Yang pertama adalah resikonya rendah. Kedua, ada sumber daya kampus. Ketiga, bisa ngerasain pengalaman langsung di dunia nyata. Yang keempat, target pelanggan itu kita bisa akses langsung. Ada mentoring, membangun karir dan membantu karir kita ke depannya. Dan yang terakhir, mitra dan partner yang kita bisa dapatkan dari kampus. Saya kan ngobrol ini agak spesifik satu persatu. Semoga teman-teman tidak mengantuk. Ya, jadi sengaja saya rekam ini cuman audio aja, jadi biar teman-teman ini bisa dengerin sambil aktivitas tanpa harus nonton muka saya mungkin tidak berekspresi saat ini ya. Oke, jadi di artikel tersebut itu dijabarkan ada 7 hal. Penulisnya ini Josh Stamley, saya nggak tahu ini pronunciation bener apa enggak ya. Beliau udah berkarir dalam dunia bisnis dari tahun 90-an mungkin 80-an sejak beliau kuliah, dan dia ngerasain dampak-dampak positif yang dia rasain ketika masih kuliah gitu. Ya inspirasinya salah satunya yang sekarang kita mungkin tahu semuanya ya Mark Zuckerberg itu founder dan owner Facebook saat ini. Dia kan mulai juga dari kuliah ya, dan tidak sedikit orang-orang seperti beliau yang juga mulai dari kuliah. Dan di era sekarang itu dengan akses informasi, era digital, ini bukan hal yang sulit dan mustahil lagi.
Nah, alasan pertama yang diajukan sama beliau adalah risiko rendah, dan ini saya juga ngalamin banget. Memulai bisnis saat kuliah, itu kita nggak punya tanggungan. Ya, kiriman masih ada dari rumah, entah itu pas-pasan atau cukup. Yang kedua, kita belum punya anak, belum berkeluarga, artinya kita cuma ngurus diri sendiri aja gitu. Ya, ini tidak mungkin, saya tahu tidak semuanya seperti ini. Ada yang juga mungkin orang tuanya single parent, dia harus kuliah sambil kerja dan harus kirim uang ke rumah juga. Tapi ini saya bicara secara umum. eh Anda yang seperti saya, orang tuanya masih bekerja dan bisa menghidupi anak-anaknya. Jadi kita nggak punya tanggungan. Artinya tidak ada tuntutan harus bekerja dari sekarang, tidak ada tuntutan harus mapan dan berhasil dari sekarang ketika masih kuliah. Jadi gagal atau sukses ya sudah gitu loh, tidak ada yang dipertaruhkan. Nah, jadi dengan resiko seperti ini udah oke banget. Ya, menurut saya tepat banget gitu. Justru momen yang paling tidak tepat untuk memulai bisnis ketika nanti lulus. Banyak teman-teman saya yang bilang, "Mas, nanti saya mulai bisnisnya ketika udah lulus aja gitu." Ya, kalau udah lulus tuh resikonya semakin besar. Karena mau nggak mau kita harus menghidupi hidup kita orang tua nggak mungkin kita repotin lagi. Tapi dengan adanya kita masih kuliah, apalagi mahasiswa baru ini, menurut saya ya, momen yang sangat tepat sekali gitu. Apalagi buat teman-teman yang sekedar pengen nyoba gitu. Saya kira-kira cocok nggak ya di dunia bisnis? Nah, silahkan coba 1 semester, 2 semester, 3 semester, 4 semester. It's okay gitu. Jadi gagal atau sukses ya sudah. Ya, kalaupun pakai modal, ya kan nggak terlalu besar modal-modal ya bisnis-bisnis, teman-teman bisa dropship atau apapun alternatif yang lainnya. Artinya resiko rendah. Ya, teman-teman nggak harus bangun perusahaan tambang yang modalnya puluhan ratusan miliar, nggak harus bikin perusahaan besar, nyari investor. Nggak usah. Jadi bisnis yang kecil, jualan, it's okay. Ya. Yang kedua, ini poin plus buat teman-teman apalagi yang kuliahnya di kampus yang cukup besar, universitas yang banyak fakultasnya. Ya. Kalau saya pribadi kebetulan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, teman-teman bisa manfaatkan sumber daya dari kampus. Jadi banyak sekali fasilitas-fasilitas di kampus, dari kayak koneksi internet, ada ruang rapat, ruang meeting. Terus bahkan tidak sedikit, kampus juga tuh ngadain program-program kewirausahaan, bahkan didanai. Kalau teman-teman cerdas dan pintar untuk melihat peluang-peluang ini sumber daya yang sangat apa ya? Sangat bisa dimanfaatkan gitu. Ya, belum lagi kalau ada kompetisi-kompetisi buat wirausaha yang mahasiswa, itu keren banget. Saya punya beberapa teman yang dana bisnisnya itu dari situ gitu. Ya. Jadi manfaatkan fasilitas dan nggak usah kompetisi atau yang lain deh. Internet yang di kampus aja itu sangat bermanfaat loh. Nggak usah ke warnet, kalau di kos nggak ada wifi tinggal ke kampus. Bisa jualan online dengan manfaatkan daripada kalau tugas udah pasti. Ya, saya lihat banyak teman-teman tuh ke kampus cuma untuk main mabar. Kan sayang sekali gitu ya. Nah, yang ketiga, banyak mahasiswa terjebak di idealisme. Artinya ketika kita masuk kampus, kita dimotivasi, kita punya inspirasi, kita punya bayangan hebat ke depannya. Apalagi ketika masuk di kampus, kita lihat banyak hal-hal ideal yang diajarkan oleh dosen kita. Tapi ini berbanding terbalik dengan dunia nyata. Makanya banyak mahasiswa itu keteteran ketika lulus kuliah, ternyata yang diajarkan di kampus itu tidak sama dengan yang terjadi di dunia nyata. Teori-teori yang diajarkan di kelas tidak sama dengan yang terjadi di kantor atau di ketika berkarir. Nah, dengan teman-teman terjun dalam dunia bisnis, menghadapi customer, riset market, turun di lapangan, teman-teman bisa ngalamin pengalaman di dunia nyata. Ya, nggak usah nunggu KKN pas semester akhir. Ya, udah langsung bisa ngalamin gitu. Bahkan mungkin ini tidak sejelurus dengan saya jurusan pendidikan agama Islam, berbisnis kan gak nyambung. Tapi pengalaman dunia nyatanya real, experience-nya beneran terasa. Nah, ini cocok untuk melatih mental kita, dan kita melatih bukan cuma otak kiri kita, otak kanan gitu. Kita ngelihat kondisi nyatanya, kita muncul ide, kita punya relasi-relasi baru, kita jadikan ini sarana belajar. Jadi kalau ada yang nanya, apakah nanti kuliah akan mengganggu aktivitas belajar? Apakah nanti bisnis mengganggu aktivitas belajar? Ya, justru berbisnis ini adalah bentuk pembelajaran yang sebenarnya. Karena turun langsung di lapangan gitu ya. Nah, yang keempat, ya, ini
yang sangat 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 wow. Ya, dan sayang banget kalau dilewatkan. Ketika teman-teman kuliah, teman-teman bisa masuk di komunitas banyak, bisa masuk di organisasi, dan itu orangnya macem-macem. Teman-teman bahkan bisa turun di lapangan sebagai seorang mahasiswa, dan Anda mungkin akan didengarkan, teman-teman akan didengarkan oleh warga, atau karena mahasiswa nih yang ngomong gitu kan. Nggak usah terlalu jauh-jauh, di kampus aja ada berapa fakultas yang ada di kampus teman-teman, ada berapa jurusan, ada berapa angkatan. Ini aja kita bicara produk apapun, ini ada marketnya. Dari skincare, kita bisa cari jurusan yang kira-kira mahasiswinya suka perawatan. Kita kuliner, kita cari jurusan-jurusan yang memang kira-kira nyambung. Bahkan tidak sedikit kalau kita mencari mitra, cari teman-teman yang dari jurusan manajemen gitu. Jadi dari pelanggan sendiri aja ini udah luas banget. Perempuan, laki-laki, usia berapa, usia segini, minatnya macam-macam, kita bisa masuk dan kita mudah banget carinya. Jadi ini sayang banget gitu, ada tren baru kita bisa cari marketnya di kampus. Yang dimana itu ada di satu kolam. Beda cerita kalau teman-teman sudah keluar harus turun di masyarakat. Itu nyari marketnya aja udah bingung, karena kadang di perumahan aja kadang orangnya individualis, gak kenal kanan dan kiri. Di warga aja kadang itu doang. Sedangkan di kampus setiap tahun ada mahasiswa yang masuk. Dan itu menjadi target market kita. Bukannya kita memanfaatkan atau memanipulasi, tapi dalam dunia bisnis ini adalah hal yang sangat potensial. Ya, dan teman-teman bisa cari masalah-masalah yang dialami teman-temannya. Nah, kita bisa kasih solusinya, dan itu bisa jadi ladang bisnis buat teman-teman. Nah, dari 4 hal ini aja, ini sudah buat saya ini satu hal tambang emas gitu, yang sayang sekali kalau teman-teman nggak ngerasain. Oke, teman-teman ikut UKM, teman-teman dapat skill, keterampilan baru di situ. Ikut organisasi, teman-teman dapat sertifikat, dapat pengalaman berorganisasi atau link dan networking. Tapi satu hal yang teman-teman nggak dapatkan, penghasilan, betul nggak? Kecuali teman-teman kerja. Kalau kerja pun ya monoton, karena kerja sama orang atau kerja di tempat atau sesuai dengan skillnya. Tapi dalam dunia bisnis itu secara IQ kita terlatih, EQ kita terlatih. Networking itu hampir dapat semuanya gitu kalau teman-teman benar-benar tekunin ya. Nah, cuman seringkali memang yang ditakutkan sama banyak orang, kalau gagal gimana. Kadang juga kita ini bingung gitu ya, kita udah ngerti harus ngapain, tapi langkah apa yang harus diambil, karena kena overthinking lah, ngelihat teman gak berhasil atau resiko-resiko yang lain. Nah, ketika di kampus ini dia serunya, teman-teman bisa dapat mentor. Mentor di sini kalau ibarat kita kuliah ada dosen pembimbing. Nah, dalam bisnis ini ya mungkin bukan dosen yang ngajarin, tapi bisa jadi kita mencari dosen yang sambil mengajar juga membangun bisnis. Dan teman-teman, dosen kalau ditanya hal seperti itu seneng banget gitu. Bukan ditanya tentang kuliah aja, tapi tentang hal-hal di luar itu. Ya, dan itu bisa jadi plus buat teman-teman menjadi mahasiswa yang proaktif. Nah, bisa juga dari cutting misalnya, yang memang lagi bisnis. Sebagai adik tingkat, teman-teman bertanya pasti dijawab. Beda sama orang asing di luaran sana, teman-teman masuk di tokonya atau di bisnisnya terus gali ilmunya, yang gak mungkin dikasih. Itu udah jadi resep rahasia mereka. Tapi di kampus, dengan nuansa pembelajaran ini, teman-teman bisa cari kakak tingkat yang memang udah punya bisnis juga gitu. Teman-teman bisa cari atau mungkin masuk di UKM yang kewirausahaan. Ya, cari mentor yang siap membimbing teman-teman. Ya, belajar di mana aja bisa, di Google, di Perpus, baca buku ini, ikut training bisa. Tapi mencari orang yang siap membimbing kita dalam setiap langkah dan stepnya itu nggak mudah, teman-teman. Dan manfaatkan 4 tahun teman-teman ketika kuliah itu untuk mencari orang yang siap bimbing teman-teman. Ya, Mark Zuckerberg, Elon Musk, bahkan Bill Gates itu menemukan mentor-mentornya sejak mereka masih di perkuliahan. Nantinya ketika teman-teman udah lulus juga akan ada ketemu sama mentor-mentor orang-orang hebat baru, dan itu teman-teman bisa upgrade nantinya. Tapi di awal kan kita bicara bagaimana seorang mahasiswa bisa memulai dan merintis karir dalam bisnis. Teman-teman bisa cari yang cutting atau teman-teman yang baru mulai bisnisnya 1 tahun. Artinya jarak dia sama kita nggak terlalu jauh. Ya, kalau kita ngobrol bisnis sama Sandiaga Uno, Nadiem Makarin, kan udah kejauhan gitu ya. Otaknya mereka mungkin udah skalanya gede. Kita cari yang lebih dekat dengan kita gitu. Dan buat teman-teman yang pada nantinya gitu ya, dan pada nantinya pengen berkarir, mungkin tidak cocok dalam bisnis, atau mungkin teman-teman hanya mengambil pengalamannya, ini akan sangat membantu teman-teman dalam berkarir nantinya.
akan sangat mendukung Anda untuk nanti berkarir. Karena secara soft skill, kepemimpinan, ilmu membangun relasi, apalagi menemukan target market, ini ilmu yang sangat berharga sekali dan teman-teman bisa masukin di CV-nya, ikut training-training bisnis dan sejenisnya. Nah, ini akan membantu teman-teman ketika lulus nanti, ketika masuk di perusahaan-perusahaan besar, ketika mencari lowongan pekerjaan atau kerja di startup dan lain-lain. Ini sebuah poin plus dibanding teman-teman yang lain yang cuma kuliah-kuliah aja. Ya, kita sering sebut mereka kupu-kupu atau mungkin kura-kura, kuliah rapat. Teman-teman bisa menjadi nilai plus. Ya, jadi fresh graduate nanti bukan fresh graduate yang standar. Teman-teman punya nilai plus secara keterampilan. Karena pada akhirnya nanti perusahaan nggak peduli IPK Anda berapa, perusahaan itu nggak peduli teman-teman lulusan mana. Perusahaan itu hanya melihat teman-teman itu bisa apa gitu, bisa memberikan value nilai apa kepada perusahaannya. Nah, kalau dengan teman-teman punya banyak skill dan keterampilan, teman-teman akan cepat banget berkarir di perusahaan tersebut. Saya punya tidak sedikit cerita rekan-rekan bisnis saya, mitra saya yang sekarang udah nggak berbisnis, akhirnya mereka berkarir di perusahaan, di bank seperti itu. Mereka cepat banget karirnya gitu. Yang lainnya butuh 5 tahun, mereka cuma setahun. Yang lain target setahun, dia hanya capai dalam waktu 2-3 bulan. Karena pengalamannya ketika bisnis sambil kuliah dulu. Nah, dan terakhir ini alasan yang buat saya ini, kita kayak nyuri start dibanding orang-orang yang lain. Ibarat yang lain masih memanen, kita sudah menanam. Ketika yang lain kelaparan, kita udah punya stok makanan. Ini ibarat, bayangin ya teman-teman, sadar gak sih kalau Mark Zuckerberg atau Bill Gates itu memulai bisnisnya ketika masih kuliah dulu. Coba teman-teman lihat ya, foto-foto mereka ketika masih kuliah dulu. Mereka ada gak tampang-tampang orang sukses? Mungkin gak ada, mungkin kita hanya melihat mereka sebagai mahasiswa yang jenius, yang aneh, boring di kampus, akhirnya nyoba-nyoba bisnis gitu. Mungkin tidak semua mahasiswa yang seperti itu akan jadi sekelas Bill Gates sama Mark Zuckerberg. Tapi gak sedikit loh yang juga besar-besar namanya dari ketika masih kuliah. Mereka memulainya. Artinya kalau kita pengen bisnis yang gede, yang long life, kita butuh mitra-mitra yang tepat. Kita gak bisa sendirian selamanya, betul gak? Ya, Mark Zuckerberg aja dia bareng teman-temannya. Ya, Steve Jobs ya, yang mendiang Steve Jobs kan dia bareng sama temennya juga tuh ya, yang jadi programmernya tuh. Nah, jadi orang bisnis yang besar selalu ada 2, 3, 4 orang foundernya atau yang bangun dari nol bersamaan. Tidak menutup kemungkinan 20 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, orang-orang hebat itu masih kuliah, masih di bangku kuliah. Dan tidak menutup kemungkinan itu adalah salah satu dari teman-teman kita. Oke lah, mungkin tidak jadi mitra bisnis. Bisa jadi mungkin dalam sisi hukum, dalam sisi manajemen, dalam sisi desain, dalam sisi programming, dan macam-macam. Kan itu dibutuhkan di perusahaan besar, betul nggak? Nah, kalau teman-teman jadi sebagai CEO atau ownernya, teman-teman pasti mencari orang-orang hebat dong. Dan kebayang nggak sih, orang-orang hebat itu adalah teman kita di kampus. Kita nggak perlu nyari orang-orang baru, kita udah punya rekan yang membangun bersama dari ketika bangku kuliah. Nah, ini dia yang sangat buat saya itu berharga sekali. Ya, jadi itu 7 hal kenapa teman-teman memulai bisnis harus sejak masih kuliah. Kalau udah terlanjur nggak kuliah ya sudah gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang masih mahasiswa baru semester 1, 2, 3, 4, manfaatkan waktu luang teman-teman yuk untuk memulai bisnis ya. Dan saya pikir 7 alasan tadi itu udah sangat kuat banget. Dan apakah ada dampak negatifnya? Tentunya ada pasti ya. Ya pasti ya harus keluar modal. Ada modal yang harus dikeluarkan. Kalau ada yang bilang bisnis tanpa modal, menurut saya itu bullshit. Semua bisnis harus modal. Kalau nggak mulai, ekspansinya butuh modal. Tapi modal itu kan nggak harus dari diri kita sendiri. Pengusaha-pengusaha besar ya ngambil modal dari investor. Kadang dibiayai sama keluarga dan saudara dan kerabatnya. Nah, kita juga sama, kita bisa tidak harus dari dompet kita sendiri gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa modal adalah faktor utama untuk memulai bisnis. No, ide adalah faktor utama untuk memulai bisnis. Market adalah faktor utama untuk memulai bisnis. Kalau ada market dan idenya, jalankan. Masalah uang bisa dicari. Tapi peluang gak datang 2 kali. Kalau teman-teman sekarang punya ide untuk bikin ojek online yang bisa dipesan lewat aplikasi,
udah telat karena udah ada Gojek, Grab, dan lain-lain. Tapi kalau teman-teman punya ide ini 15 tahun yang lalu, teman-teman mungkin sekarang udah jadi ownernya Gojek atau sejenisnya, betul nggak? Jadi kalau teman-teman punya ide, punya niat untuk memulai sebuah bisnis, mulai dari sekarang. Kalau gagal pun ada nilai plusnya pastinya kan. Nah jadi memang butuh modal. Dan pasti lebih capek, waktu tidur berkurang, waktu santainya mulai berkurang. Tapi dengan poin-poin plus tadi menurut saya ini sangat worth it. Dan percaya sama saya teman-temannya, pengalaman saya 11 tahun dan saat ini punya 21.000 jaringan mitra bisnis dan kami bina semuanya. Investasi ini akan terbayar lunas nantinya. Pengalaman yang teman-teman dapatkan ini adalah pengalaman yang berharga dan teman-teman akan syukuri di kemudian hari. Cepat atau lambat, dan saya bilang pastinya nggak akan terasa, 4 tahun masa akademis di S1, 2 tahun di S2 itu bakal terlewatin. 4-6 tahun ini bakal lewat, cepat atau lambat akan terlewati. Tapi apa yang teman-teman dapatkan selama kuliah ini, apakah cuma selembar ijazah atau experience dan pengalaman yang berharga? Nah, mungkin itu 7 alasan kenapa mahasiswa harus memulai bisnis. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada request nih, minta bahas apa di episode-episode kedepannya, silahkan tulis di kolom komentar aja. Insya Allah jika ada waktu saya akan rekam dan semoga pertanyaan itu menjawab dan membantu teman-teman. Salam sarjana jutawan. Assalamualaikum.